Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pada kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan hukum zakat dan apa-apa saja itu hukum zakat. Pertama, yaitu dasar hukum zakat dan syarat wajib hukum zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Berikut adalah di antaranya dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya. Yang satu, Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Taubah ayat 60, yaitu menjelaskan tentang sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui segala hal, yang mengetahui lagi Maha bijaksananya. Yang kedua, dalil sunnahnya. Dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Kazakanallah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, yaitu Rasulullah pernah bersabda, Islam didirikan atas dasar 5 dasar, yaitu pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, menjalankan puasa. Dan kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Oke, yang ketiga yaitu ijma. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW dan tumpuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat, sehingga terjadi peristiwa perang Riddah. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. Syarat wajib zakat yaitu harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu, hai orang-orang yang beriman, nafkahlah di jalan Allah sebagaimana dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang kedua, bagaimana potensi zakat sebagai instrumen perekonomian rakyat di Indonesia? Yaitu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam yang kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garimine, fisabilillah, dan ibnu sabil. Salah satu manfaat dari zakat adalah sebagai pembersih harta dan ungkapan rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana potensi zakat di Indonesia? Yaitu zakat sendiri diharapkan mampu untuk menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perekonomian masyarakat di Indonesia, di mana nilai etis dalam berzakat itu terus digali dan dikembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan memperdayakan ekonomi. Pengajian nilai etis akan berdampak kepada ekonomi rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia telah dikemukakan pada Undang-Undang Dasar
Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu peraturan menteri yang dimana suara keputusan Basnas nomor 1. Keputusan ini bertujuan untuk mengelola zakat di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa zakat di Indonesia itu berdampingan dengan ekonomi Indonesia tersebut. Nah, segitulah hasil dari presentasi saya mengenai hukum zakat dan sebagai hasil tugas dari Bapak dosen pengampu dan sebagai hasil ujian UTS saya. Terima kasih. Saya Muhammad Yusuf, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.